Halo, kembali lagi sama channel saya. Sekarang kita coba bahas profesi ya. Wah, nih, engineer sama war leader. Kita bahas war leader aja. Apakah bisa free to play atau low spender itu main war leader? Sangat bisa tentunya. Tapi ada syaratnya. Jadi gini dulu. Season 0 sampai season 4 itu kan kita kan masih dalam progres pembangunan semua. Terus udah HQ 30 tapi nanti di extend lagi sampai 35 gitu kan. Yang mana itu butuh resource yang banyak banget gitu loh. Habis itu di teknologi kita juga butuh resource yang banyak gitu kan. Nah, kalau mau jadi war leader itu mungkin setelah season 4 ya. Kalau kalian mainnya bener itu season 4 selesai, kalian harusnya hero ini sudah max. Terus aircraft mastery atau penguasaan pesawat itu sudah max. Sama unit juga. Nah, kalau mau ganti ke war leader itu intinya itu ini diselesaikan dulu. Hero ini selesai, unit ini selesai, sama penguasaan pesawat ini selesai. Setelah itu lanjut ke sini kan. Tapi ini nggak butuh resource terlalu banyak sih. Masih teman-teman kalian masih bisa support gitu loh. Kalau cuma upgrade 2 ini doang masih bisa support. Nah, kalau kita main di war leader berarti kita itu memang F2P itu harus yang benar-benar aktif banget gitu. Contohnya kalau ada event zombie boss, nah itu harus ambil zombie yang banyak. Terus juga pokok nggak boleh ngelewatin satupun event lah. Harus ikut terus biar resource-nya tetap terjaga. Ini aku udah 20 hari di war leader. First impressionku sih yang paling kerasa sih di sini. Di skill chip itu biasanya aku bisa dapat 40-an kalau misalkan hari Senin. Ini aku sekarang paling cuma 20, 25 gitu. Itu aja sih. Sama energi. Energi kan kalau di engineer kan itu tuh bisa kalau ngeklaim itu bisa dapat 75 gitu kan. Ini cuma 50 doang. Lumayan lah. Walaupun nggak terlalu banyak tapi agak berasa lah. Tapi aslinya war leader kalau bangunan kita udah jadi, ini bangunan aircraft center saya udah 35 udah jadi, terus sama teknologi saya udah kayak gini, ini berasanya itu di ketika kita PVP gitu loh, pas event desert, winter, atau pas pesawat gini, pas truk. Ngerasanya sih aman aja gitu, karena walaupun power kita setara gitu loh, lawan misalkan aku sekarang itu 53 ngelawan 53-nya engineer pesawat ya, yang 3-nya engineer pesawat, itu aku masih bisa menang karena aku dapat buff dari war leader itu di sini. Kalau dilihat itu di season skill bonus kita dapatnya di sini gitu guys. Jadi kalau masih season 1, 2, 3 yang dimana season tersebut itu kita masih bangun-bangun, masih berprogres gitu, ya nggak usah pakai war leader gitu loh. Di engineer aja, nggak usah gegayaan pakai war leader. Emang buffnya war leader itu bikin nagih gitu kan, kalau apalagi pas PVP gitu. Tapi kalau buat perkembangan yang ada nanti kamu kelamaan gitu, ketinggalan sama yang lain gara-gara resource kita nggak tercukupi. Nah, sekarang itu enaknya kan ada win-win cooperation ya kan. Jadi kita bisa dapat resource, kita spend resource buat bangunan itu sama kayak di engineer juga. Ininya tuh sama tuh butuhnya ini loh, oli, food,
terus koin itu sama, tapi cuma 24 jam. Nanti kalau udah 24 jam habis harus teman kalian yang engineer ngasih ke kita lagi nih win cooperation gitu. Tapi kalau aku sekarang nggak terlalu masalah, karena aku Valor juga ada 45.000, masih banyak gitu loh. Gara-gara dulu aku fokus ke hero dulu, aku nggak kesini langsung. Jadi hero ini ku maksimalkan dulu, ku fokuskan, baru habis itu lanjut ke sini gitu loh. Itu juga salah satu trik buat nyimpan Valor ya, biar nggak habis gitu loh, biar nggak habis terus, biar bisa upgrade ke sini gampang. Itu caranya kalian upgrade yang teknologi yang nggak pakai Valor gitu. Itu aja sih kalau mau jadi war leader mah. Yang penting season 1, 2, 3, 4 stay aja dulu di sini. Gak masalah, ini di sini malah enak, buffnya banyak. Cuma kalau pas PvP memang kelihatan lembek. Kalau kalian udah bagus, teknologinya udah bagus, bangunannya udah 35 semua, langsung udah ganti aja ke war leader, udah nggak perlu lagi engineer aslinya. Karena apalagi kalau kita aktif ikutin zombie boss itu paling banyak koinnya kan, itu seminggu, apalagi kalau di aliansi aktif ya, itu kalian bisa ngumpulin 1,5 G sampai 2 G koin. Itu lumayan. Pokok setiap event nggak boleh dilewatkan lah, jangan ngelewatin satu event pun, karena sesedikit-sedikitnya resource itu sangat berpengaruh. Oke guys, itu aja mungkin dari saya. Semangat terus, sampai jumpa di video selanjutnya.